Jadi harus berijtihad. Kalau antriannya 100 tahun ya gimana ya? Tidak ada sudah itu. Itu masalah. Itu. Sekarang aja sudah masalah. Jadi sudah ada solusinya, ijtihadnya seperti itu. Sudahlah yang diambil itu tanggalnya. Bulannya bisa ngambil bulan haram. Bulan yang dimuliakan. Nah, itu. Dampak. Jadi bisa haji itu bisa 4 kali dalam 1 tahun. Insya Allah selesai itu. Ya kapan-kapan nanti berapa 500 tahun lagi itu ya sudah. Tambah sampai 6-7 kali dalam 1 tahun. Yang penting tanggalnya 9 wukuf. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tasyakur. Alhamdulillah. Antrian haji mereka bisa betong kalau tahun. Ada remah. Mereka problem. Pakai rada gimana? On kompoi gula kemungkinan di kompoi sampian di iyo ngomba mana 100 tahun antrian pada remah. Mereka untuk Indonesia. Karena Indonesia mereka pendaftarannya kan itu paling banyak. Di seluruh dunia paling antrian paling lama mereka Indonesia. Timon makanah pakun lo'au be Masjidil Haram pakun lo'au be kadi neka. Mungkin antrian neka jangan lancar. Dan neka problem. Nakira ada remah. Solusinya. Lah, mon persoalan neka ada solusinya. Berarti agama neka stagnan. Agama neka lah bisa berkembang. Neka kau tu menggunakan logika hakikat. Menggunakan logika syariat tak bisa selamanya tidak neka. Karena logika syariat kan itu sempit. Kalau logika hakikat sangat luas. Jadi solusinya menurut Darul Muttaqin, menurut logika hakikat, itu ada solusi terobosan. Artinya bisa ambil contoh tadi peristiwa mungkin. Arab, negara pemerintah Arab dengan pemerintah Indonesia, negara Arab dengan negara Indonesia, ini berbeda. Tanggal wukufnya, hari wukufnya berbeda. Hari rayanya berbeda. Keputusan pemerintah. Padahal sebetulnya di Indonesia itu sudah terjadi hilal. Cuman hilalnya 1 derajat 42 detik. Tidak sampai 2 derajat. Kalau dilihat dengan mata telanjang, teropong apapun, itu tidak bisa. Dan bisa kelihatan, karena bumi itu bergelombang, tidak rata. Ini nunggu sampai 3 derajat. Kurang dari 3 derajat sulit. Seperti Malaysia itu yang banyak gunungnya tidak bisa. Thailand tidak bisa. Padahal bulan sudah hilal, sudah lahir. Jadi perbedaan seperti itu, nah, seperti halnya puasa. Jadi puasanya kan berbeda.
puasa Arafahnya antara di Arab dengan di Indonesia berbeda. Padahal nawaitul yaumul Arafah. Yaumil Arafah. Padahal Arafah itu ada di Mekah. Maksudnya Yaumil Arafah itu orang sedang wukuf. Orang sedang wukuf itu Yaumil Arafah namanya. Jadi orang yang tidak berhaji berpuasa pada waktu orang sedang wukuf di Arafah. Nah, Indonesia nanti ini sudah tidak ada. Tanggal 10 itu, tanggal 9 itu sudah tidak ada Arafah. Tanggal 9 itu sudah tidak ada Arafah. Sudah hari raya di sana. Di Indonesia masih puasa Arafah. Berarti yang diambil itu bukan tempat. Yang diambil itu adalah waktu. Waktu yang dimaksud adalah tanggal. Yang diambil adalah tanggal 9. Jadi yang dimaksud dengan hari Arafah itu tanggal 9. Dimanapun negara itu matlaknya itu adalah tanggal 9, yaitu namanya hari Arafah. Yaumil Arafah. Berpuasa. Kan tidak sama negara itu. Negara itu sesuai dengan matlaknya. Posisinya itu ya tidak sama. Jadi penentuan bulan itu hitungannya itu jam. Karena yang dihitung hari. Tapi kalau sholat hitungannya menit. Jawa Timur, Jawa Tengah, duhurnya beda. Di sini sudah duhur, Jawa Tengah belum. Berapa menit lagi Jawa Tengah? Berapa menit lagi? Jadi Jawa Timur dengan Jakarta selisihnya setengah jam. Selisihnya setengah jam. Nah itu kalau bicara masalah sholat, karena sholat itu adalah jaraknya jam. Tapi kalau jaraknya hari, nah itu makin panjang tempatnya itu, matlaknya itu, makin jauh. Nah, jadi di Indonesia itu saat ini seluruh Indonesia itu sebetulnya sudah terjadi hilal pada hari apa itu yang kemarin itu Menteri Agama hari Sabtu ya. Menteri Agama menentukan tanggal 1 itu hari Ahad. Hari Ahad. Sebetulnya Sabtu itu sudah hilal. Sudah tanggal 1. Jadi selisihnya 1 hari. Nah, jadi kalau di Indonesia sudah 1 derajat, di Arab Saudi itu bisa 4 derajat. Setidaknya 3 derajat lebih. Lepas di Arab Saudi itu bisa dilihat. Jadi seperti itu mestinya kembali kalau memang haji itu ingin ada solusi, mengambil tanggal saja. Bulannya bisa dipilih. Bulan haram itu ada 4. Jadi ngambil bulan haram. Jadi nanti bisa orang melaksanakan haji itu 4 kali dalam 1 tahun. Bisa 4 kali.
Katakanlah bertahap untuk tahun saat ini haji itu bisa setahun 2 kali. Yang penting ngambil tanggal 9 wukuf. Itu. Yang penting tanggal 9 itu wukuf. Jadi tidak usah ngambil bulannya. Ngambil bulan haram. Bulan yang dimuliakan. Jadi kalau sekarang dipecah menjadi 2 kali, insya Allah sudah selesai permasalahan haji. Apalagi 3 kali 1 tahun. Tetap ngambil tanggalnya saja 9. 9 tanggal 9 Muharram. Jadi habis tanggal haji ini, bulan haji selesai, bulan berikutnya haji lagi. Gelombang kedua. Muharram tanggal 9. Jadi kebetulan di Muharram juga ada puasa. Puasa Tasu'ah dengan Asyura. Nah, jadi sebetulnya niat puasa itu bisa dirubah, tidak ada masalah. Bukan nawaitu yaumil arafah, bisa yaumil Asyura. Yaumil Tasu'ah. Tanggal 9. Itu. Jadi ngambil kepada tanggalnya. Tuh. Itu solusinya menurut saya seperti itu. Jadi habis bulan haji ini ya ada haji lagi di bulan Muharram. Jadi di bulan 12 itu ada orang haji, di bulan 1 ada haji. Itu 2 gelombang. Jadi begitu satunya pulang, ya pesawat ini langsung nganter pulang, yang selesai itu, habis itu ngangkut yang gelombang kedua. Itu solusinya. Mesti harus ada solusi, tidak bisa tidak ada solusi. Jadi harus berijtihad. Kalau antrinya 100 tahun ya gimana ya, tidak ada sudah itu. Itu masalah. Sekarang aja sudah masalah. Jadi sudah ada solusinya, ijtihadnya seperti itu. Udahlah yang diambil itu tanggalnya. Bulannya bisa ngambil bulan haram. Bulan yang dimuliakan. Nah, itu dampak. Jadi bisa haji itu bisa 4 kali dalam 1 tahun. Insya Allah selesai itu. Ya kapan-kapan nanti berapa 500 tahun lagi itu ya sudah. Tambah sampai 6, 7 kali dalam 1 tahun. Yang penting tanggalnya 9 wukuf. Tuh. Ya. Tanggal 9 ini memang ada rahasianya. Kenapa kok tanggal 9? Nanti di penjelasan haji akan diterangkan. Sudah selesai. Jadi PR-nya sudah terjawab. Solusinya menurut Darul Mutakin, pelaksanaan haji tidak cukup 1 tahun 1 kali. Bisa ada 2 bulan. Yang penting wukuf tanggal 9, ngambil tanggalnya saja. Lihat seperti sekarang ini. Tidak sama. Kalau konsentrasinya, fokusnya kepada tempat Arafah, sudah bisa, wong sudah ada kok Arafah sudah. Wukuf itu sudah ada di Mekah. Tapi kalau fokusnya kepada tanggal 9, nah itu tidak ada masalah.
tanggal 9 karena meyakinin ru'yahnya itu sekarang, yang satu ru'yahnya besok, nggak masalah. Yang satu lagi ru'yahnya lusa, nggak ada masalah. Itu lah, seperti sekarang ini sebetulnya umat Islam ini sudah ketinggalan zaman. Membuat kalender saja tidak mampu. Jadi harusnya buat kalender. Ru'yah itu bukan bil fi'li. Ru'yah itu bis satelit. Ru'yah itu bil hisab. Jadi hisab itu sebetulnya mengetahui. Tapi sayang, para ulama ini mengatakan ru'yah itu melihat. Ru'yah itu mestinya mengetahui. Mengetahui dengan apa? Dengan hitungan. Itu namanya ru'yah. Ru'yah bil hisab. Ru'yah bil hisab, mengetahui dengan hisab. Kalau ru'yah bil fi'li, kerepotan nanti. Karena apa? Di masjid itu harus ada pencet. Duhur harus geser. Karena lihat matahari bayang-bayang. Asar pakai pencet di yang itu. Maghribnya, ya apa? Isyaknya, sulit. Isya itu apa yang dilihat? Subuh, bingung udah. Bingung, ru'yah bil hisab. Kenapa sih kok cik sulitnya itu loh, pikir. Kok ru'yah harus dengan mata telanjang itu loh. Teropong apa? Sejak berapa tahun yang lalu saya itu mengatakan, buang aja itu teropong, untuk apa? Pakai teropong. Sudah ada sekarang satelit. Itu akurasinya jelas sama dengan hisab. Jadi ru'yah itu mestinya bisa bil hisab. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Ru'yah ini bukan hanya dengan mata saja, bil hisab bisa. Sumu li ru'yatihi. Berpuasalah kamu kalau melihat bulan. Wa aftiru li ru'yatihi. Berhari rayalah, berfitrilah kalau kamu melihat bulan. Jadi melihat itu bisa dengan hisab. Fa'in ghubbiya alaikum, kalau kamu tak berhasil, terhalang untuk melihat itu, katanya hadis, fa'akmilu iddata sa'bana salasina. Karena itu kuncinya. Kalau kamu tidak berhasil, tanggal 9 itu, 29 itu sampean ragu, ya sudah genapkan saja. Sakbennya itu menjadi salasina. Fa'akmilu iddatah sakbena salasina. Jadi pemerintah kemarin ini ghubbiya alaikum. Tak berhasil, terhalang. Ya, tinggal digenapkan, diistikmalkan menjadi 30. Darul Mutakin melihat, tidak perlu mengistikmalkan. Darul Mutakin tidak ghubbiya, tidak terhalang. Jelas sudah muncul di kalendernya Darul Mutakin itu sudah 1 derajat 42 menit. Itu. Jadi sayang tafsir dari ru'yah itu musuh mata. Ru'yah itu mengetahui. Ru'yah itu mengetahui. Ya bisa dengan hitungan mengetahui itu.
mendengar juga bisa mengetahui. Masa tidak bisa diartikan mendengar itu? Tahu dari mana kamu? Katanya anu, kan mengetahui. Saya diberitahu anu. Jadi mengetahui itu bisa lewat telinga. Manis enggak ini? Iya saya tahu ini manis. Apa? Yang merasakan. Ru'ya itu dengan lidah. Jangan terlalu sempit berpikir. Ru'ya itu dengan lidah bisa. Mengetahui manis itu dengan apa? Jangan dengan mata. Terlalu sempit. Ya apa ini umat ini? Jadi mengetahui itu bisa dengan lidah, mengetahui itu bisa dengan telinga, mengetahui itu bisa dengan teknologi. Kok mengetahui hanya dengan mata? Terlalu sempit. Alhamdulillah, Darul Muttaqin ini sudah punya logika hakikat. Itu sangatlah luas. Pemahamannya sangat